Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 34 Jebakan yang Tertukar. Ciara menatap nampan yang dibawakan oleh waiters tersebut. "Kak, kok banyak gelas?" tanya Ciara sambil mengerutkan dahinya. "Oh, itu kan buat temanku nanti," jawab Darren santai. Darren membuka tutup miras tersebut dan menuangkannya ke gelas. "Ra, coba kamu diri deh, lihat dance floor dari kaca itu," perintah Darren sambil menunjuk ke arah kaca transparan yang menyuguhkan view lantai dansa di bawah. Ciara mendengarkan permintaan Darren tanpa menolak. Kemudian ia berjalan ke arah kaca tersebut untuk melihat para pengunjung yang sedang berdansa mengikuti alunan musik. Bahkan ada yang berpelukan dan berciuman dengan santai di lantai dansa tersebut. "Kak Darren, Ciara mau selfie bentar ya," celetuk Ciara sambil mengeluarkan ponselnya tanpa menoleh ke belakang. Di saat yang sama, saat Ciara sedang sibuk membelakanginya, Darren membubuhkan gelas Ciara dengan obat perang. Sesaat kemudian ia kembali duduk bersandar ke sofa sambil tersenyum puas. "Ayo bersenang-senang, adik palsuku," gumam Darren pelan sambil menyeringai. "Kali ini kamu gak bisa kabur lagi." Di saat yang sama, Ciara mengirimkan pesan kepada Abersio. "Dedi, jangan telat. Ya, aku di room 57 lantai 3. Meskipun ia berusaha berani, tetap saja ada ketakutan yang menyelimuti saat ini. Sekujur tubuhnya mendadak merinding saat mengingat lagi kata-kata Darren yang ingin menidurinya waktu itu. Ia bergegas menghubungi Abersio dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Panggilan tersebut dibiarkan tersambung agar Abersio dapat berjaga-jaga walaupun sudah ada pengawal yang berada di luar ruangan. "Ciara, sini," panggil Darren sambil melambaikan tangannya untuk duduk bersebelahan dengan Darren. "Cobain minuman ini deh, kamu belum pernah coba, kan?" Ciara berjalan menuju sofa dan duduk di sebelah Darren. Setelah itu ia berpura-pura menjatuhkan tasnya ke lantai. Saat ia menjatuhkan tasnya ke lantai, dengan sengaja ia mencondongkan tubuhnya menunduk ke bawah dengan rambut panjangnya yang sempurna tergerai. "Kak, kali ini aku gak akan terjebak lagi," batin Ciara sambil menukarkan gelasnya dan gelas Darren. Darren menatap lekukan tubuh Ciara yang saat itu membentuk dengan indah dari belakang. Ia menjilati bibirnya sesaat. Kemudian ia menggigit bibir bawahnya menahan gairah yang mulai bergejolak karena lekukan tubuh Ciara saat itu. "Dek," panggil Darren sambil mendaratkan tangannya ke pinggul Ciara. Ciara mendadak tersentak karena sentuhan tangan Darren yang mendadak itu. Lalu, tadi ia menyebut "Dek". Cek biasanya juga memanggil nama. Ia memaksakan senyumnya dan bergegas mengambil gelas yang ada di atas meja. "Ciara, cobain, ya," ucap Ciara sambil mengangkat gelas di tangannya sejajar dengan bahu. Darren mengangguk pelan sambil tersenyum licik. "Kak Darren juga minum dong, biar kayak di film-film gitu," pinta Ciara. Dengan bodohnya Darren meraih gelas miliknya yang sudah ditukarkan oleh Ciara. Kemudian ia bersulang dengan Ciara. "Cheer!" seru mereka secara bersamaan. Kemudian mereka bergegas menenggak minuman tersebut secara bersamaan. "Pahit," celetuk Ciara sambil menaruhkan gelas yang ia pegang ke atas meja. Beberapa menit kemudian ia berpura-pura mengernyitkan matanya berulang kali seolah-olah obat perang tersebut sedang bereaksi. Ciara benar-benar mendalami sandiwaranya saat itu. Toh, sebelumnya ia juga pernah bersandiwara. Bedanya kali ini, ia bersandiwara untuk membalaskan kekecewaan dan rasa sakit hatinya pada Darren.
badan Ciara nggak nyaman. Ucap Ciara berbohong, ia memegang kepalanya yang tak sakit. Kepala Ciara juga pusing, Kak. Di saat yang sama, Darren sedang merasakan reaksi dari efek obat perang tersebut. Sekujur tubuhnya terasa panas dan kepalanya terasa pusing. Ia merasa gejolak di dadanya semakin tak tertahankan dan rasanya ingin segera menyalurkan nafsu binatangnya. Ciara, bisik Darren sambil memeluk tubuh Ciara. Sial, kenapa Daddy belum datang? Umpat Ciara dalam hati. Ia mendorong tubuh Darren dengan perlahan sambil menatap ke arah pintu dengan perasaan yang cemas. Dat. Mata Ciara mendadak terbelalak kaget. Pasalnya, yang masuk saat itu bukan Abersio, melainkan 6 orang pria di mana salah satunya ada Andrew di sana. Kak Andrew. Halo, sayang. Sapa Andrew dengan sorot mata mesumnya. Andrew yang selama ini Ciara kenal berbeda dengan Andrew yang saat ini sedang berdiri di depannya. Terlebih lagi ada 5 orang pria yang saat itu sedang menatap lapar ke arah dirinya. Darren memeluk tubuh Ciara dan mendaratkan sebuah kecupan ke leher gadis itu. Kak, ini Ciara, nggak seharusnya Kak Darren kayak gini. Bentak Ciara dengan tegas. Darren yang saat itu sedang sempoyongan, ia menatap ke arah Ciara dengan sorot mata yang mengerikan. Kemudian ia mendekatkan bibirnya ke telinga Ciara. Kamu mau tahu sebuah rahasia? Bisik Darren. Kamu itu anak angkat? Bak disambar petir di siang bolong, Ciara terhenyak mendengarkan ucapan Darren. Anak angkat, apa maksud dari ucapan pria itu? Kak. Ciara menoleh ke arah Darren. Aku bukan kakakmu, Ciara. Tutur Darren sambil mendekatkan wajahnya ke telinga Ciara. Kemudian ia mengecup lembut telinga gadis itu. Ciara menamparkan wajah Darren dengan penuh amarah. Tak ada waktu untuk bersedih, pikir Ciara. Yang terpenting sekarang adalah ia harus menyelamatkan diri dari orang-orang brengsek tersebut. Sialan. Umpat Darren. Ia meraih tangan Ciara dan menghempas paksa tubuh gadis itu ke atas sofa. Cek, aku udah gak tahan lagi. Ucap Darren bengis. Andrew, cepat pegang dia. Seru Darren yang saat itu sedang dikuasai obat perang. Ia bergegas membuka ikat pinggangnya untuk mengikat kedua tangan Ciara. Andrew mengajak 5 orang temannya dan ia bergegas menahan tangan Ciara. Lepasin aku kalau kalian masih mau hidup. Pekik Ciara dengan penuh amarah. Rasa takut benar-benar menyelimuti dirinya saat ini. Tapi entah kenapa ia begitu yakin Abersio akan bergegas datang menyelamatinya. Cek sok ngancem. Kekeh Andrew. Abersio datang di saat itu. Ia masuk dengan Bart dan beberapa pengawal lainnya. Melihat Ciara yang saat itu sedang dikerumuni oleh 6 pria bajingan, seketika amarah dan emosi Abersio serta Bart memuncak. Keduanya mengepalkan kedua tangannya dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Bajingan. Umpat Abersio meluapkan emosinya sambil melayangkan sebuah pukulan kepada Andrew. Sedangkan Bart, ia menghantam beberapa teman Andrew yang ingin memperkosa Ciara. Ia menghantam 5 orang pria tersebut dengan membabi buta tanpa belas kasih. Terjadi baku hantam serta adu jotos di dalam ruangan tersebut. Abersio dan Bart bergegas memukul 6 orang pria brengsek tadi sehingga semuanya tumbang tak berdaya. Sedangkan Darren, keduanya sengaja tak menyentuh pria itu. Cek, kalian gak berani menyentuhku, kan? Tanya Darren sombong. Ia berdiri sempoyongan dengan tubuh yang panas karena reaksi obat perang yang sudah begitu menguasai tubuhnya. Abersio bergegas mendekat ke arah Ciara.
Sedangkan Bart, ia mengarahkan pengawalnya mengantarkan Darren ke room yang sudah mereka targetkan sejak awal. Bawa dia ke room VVIP9. Perintah Bart. Pengawal yang mendapatkan perintah tersebut langsung menarik Darren ke ruangan tersebut. Setibanya di depan room VVIP9, pengawal tersebut mendorong Darren ke dalamnya. Lalu mereka menunggu suara-suara yang mereka harapkan. Kurang lebih beberapa menit mereka menunggu. Suara Darren dan seorang wanita terdengar memenuhi room VVIP9 tersebut. Para pengawal termasuk Bart yang saat itu berdiri di depan room VVIP9, ia bergegas mengintip di balik celah pintu tersebut. Pantau dia dari jauh. Titah Bart sambil menyeringai puas. Para pengawal yang melihat seringai di wajah Bart, mereka mendadak terheran-heran. Sejak kapan Bart memiliki ekspresi selain datar? Bart melengos tak peduli. Ia bergegas meninggalkan room VVIP9 tersebut dan kembali ke room VIP57. Tapi tak ia temukan Abersio dan Ciara. Pak Abersio dan Ciara sudah pulang. Ucap Axel yang tiba-tiba muncul. Bart mendengarkannya dengan perasaan kecewa, tapi ia berusaha untuk berlapang dada. Di saat yang sama, saat di mana kerusuhan terjadi, tak ada satupun waiters ataupun tim keamanan Black Moon yang ikut campur. Berkat negosiasi antara Abersio dan Noah, pemilik Black Moon, maka rencana mereka malam itu akhirnya berhasil. Jadi, dia yang membeli Ciara seharga 1 miliar, cek. Gumam Markus yang ternyata memantau kerusuhan tersebut dari kejauhan. Tak ada seorang pun yang menyadari kehadiran pria tersebut karena ia mengenakan pakaian serba hitam serta topi hitam yang menutupi wajah. Sementara itu, di room VVIP9. Saat di mana Darren terengah-engah karena merasa nikmat telah menggagahi seorang wanita yang ia sendiri tak tahu siapa wanita tersebut. Saat itu jugalah pintu room VVIP9 itu terbuka. What the hell? 4 pria bertubuh kekar dengan kumis dan brewok tebal yang mengerikan. Rahang pria yang bernama John itu menegang dan menonjolkan pembuluh darah saat kedua tangannya ia kepalkan. Jangan biarkan seorang pun masuk ke ruangan ini. Perintah John yang merupakan salah satu bos mafia terkenal di Asia Tenggara. John Ezekiel tak hanya terkenal karena kesadisannya dalam bertransaksi gelap. Entah itu narkoba, prostitusi, pembunuhan, tapi ia juga terkenal dengan fantasinya yang aneh. Baik, Pak. Pengawal John mengangguk. Pintu tertutup dengan rapat. Kini tersisa John, Darren dan Dania, wanita yang seharusnya melayani John. John membuka ikat pinggangnya, kemudian ia menatap ke arah Darren dengan mata yang melotot. John mencambuk tubuh Darren dengan penuh emosi. Cepat bercinta lagi di depanku. Aku suka melihat orang yang bercinta dengan tubuh yang berdarah-darah. Hahaha. John tertawa terbahak-bahak sembari bertolak pinggang menunggu Darren dan Dania bercocok tanam. Darren menangis terisak-isak. Cepat, siapa suruh kau masuk ke ruangan ini? Bentak John bengis. Darren berusaha melarikan diri dengan mendobrak-dobrak pintu, tapi sayangnya pintu tersebut dijaga dengan ketat oleh pengawal milik John. Sebuah cambukan kembali melayang di saat Darren membelakang John karena ia berusaha membuka pintu. Kau tak akan bisa keluar selagi belum bisa membuatku puas. Kecam John mengerikan. Abersio memegang kepalanya yang mendadak pusing. Penglihatannya mendadak buram sampai dia menabrak mobil yang terparkir saat berjalan menuju mobilnya. Dedi, kenapa? Tanya Ciara khawatir. Abersio menggeleng-gelengkan kepalanya berharap agar sakit kepala itu hilang. Tapi sayang sakit itu semakin menjadi-jadi.
Bahkan tubuhnya mendadak aneh karena ada rasa panas terbakar yang tak biasa. Setibanya ia di samping mobil, ia memegang mobil untuk menopang tubuh. Rasain, siapa suruh telat datang? Geram Ciara dalam hati dengan wajah yang cemberut. Dedi, aku telepon Bart bentar, biar dia yang anterin kita pulang. Ucap Ciara sambil merogoh ponselnya di dalam tas. Abersio tak tahan dengan panas yang menggila itu. Ia bergegas membuka pintu mobil Range Rover hitamnya, kemudian ia menarik Ciara masuk ke dalam mobil tersebut. Bentar Dedi, aku lagi nelfon. Ciara terbelalak saat Abersio langsung menciumi bibirnya. Niat hati ingin melarikan diri setelah menjebak Abersio dengan membubuhkan obat perang. Keminuman pria itu, malah dia yang terkena jebakannya sendiri. Ciara. Panggil Abersio sambil menyeringai menatap gadis itu. Berani-beraninya kamu memasukkan obat perang di minumanku, Ciara mendadak cengengesan. Hehehe. Lagian, siapa suruh Dedi telat menyelamatkanku tadi? Memangnya Dedi aja yang boleh menjadi gila. Sudut bibir kiri Abersio terangkat setengah, menghasilkan sebuah seringai yang penuh arti. Sorot mata Hazelnya yang begitu tajam itu menatap Ciara dengan tatapan yang sangat liar. Seperti tatapan seekor singa yang sedang bersiap-siap ingin melahap mangsanya. Dedi, kita nggak mungkin melakukannya di sini, kan? Tanya Ciara sambil melihat seisi mobil. Ia mendadak menelan salivanya saat Abersio melepaskan jas dan melonggarkan dasinya. Pria tampan berdarah dingin tersebut tak tahan lagi. Ia mengunci mobil dari dalam dan bergegas menerkam mangsa yang kini berada di bawah kungkungannya itu. Dedi, kita pulang dulu, ya? Ciara memelas menggunakan mata andalannya. Sorry, baby, mata andalanmu itu tak berguna untuk saat ini. Ucap Abersio. Pria itu langsung mendaratkan wajahnya ke bibir Ciara, melahap dengan rakus bibir merekah milik gadis yang ia cintai itu. Ciara bergegas melepaskan bibirnya dari bibir Abersio, kemudian ia memegang kedua pipi Abersio dan menatap mata Hazel yang indah itu. Dedi, I'm your. Bisik Ciara penuh penghayatan. Abersio cukup terpancing dengan ucapan Ciara barusan. Bagaimana tidak, gadis itu menyerahkan dirinya sendiri untuk diterkam. Bukankah itu kesempatan emas, lagi pula reaksi obat perang tersebut sudah sangat membuatnya tersiksa. Ciara mengalungkan kedua tangannya memeluk tengkuk Abersio. Kini ia yang menarik kepala pria tersebut dan melumat bibir pria itu sambil memejamkan matanya. Padahal, sebelumnya ia sempat tak mempercayai pria itu. Bahkan ia sampai jijik dengan pria itu. Tapi sekarang semuanya sirna dan berubah menjadi cinta. Bersambung.